imamat yang rajani. Kita adalah imamat yang rajani, Bapak Ibu. Apa sih imamat yang rajani itu? Imamat yang rajani mengartikan bahwa semua orang percaya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk melayani Allah. Jadi imamat yang rajani ini penekanannya bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, mereka adalah imamat yang rajani. Kita tidak butuh lagi imam-imam di dalam gereja. Imam besar kita hanya satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita diberikan status sebagai imamat yang rajani supaya kita merdeka untuk memuji dan memuliakan Tuhan, berdoa kepada Dia. Jadi kata rajani ini juga menunjukkan bahwa imamat bukanlah sembarangan posisi. Kita disebut sebagai imamat itu bukan sembarangan posisi, melainkan kedudukan yang memiliki kemuliaan dan martabat yang tinggi. Hal ini karena apa? Hal ini diadopsi dari Perjanjian Lama. Ketika para imam datang kepada Tuhan, mereka dikhususkan untuk datang kepada Tuhan. Mereka punya kedudukan yang spesial. Mereka punya bagian yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain pada waktu itu. Dan hari ini Bapak Ibu, kita yang telah mengalami penebusan Kristus, kita disebut sebagai imamat yang rajani. Kita punya kemerdekaan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada peristiwa yang sangat unik juga, yaitu tabir bait Allah terbelah menjadi dua, dari atas sampai bawah. Mengapa tabir bait Allah, Bapak Ibu? Karena pada waktu itu di dalam Perjanjian Lama, orang yang bisa masuk dalam ruang Maha Kudus hanyalah imam-imam besar. Tetapi ketika kematian Kristus, pembatas itu telah dipatahkan semua, dan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus boleh datang dengan sukacita. Jadi kalau orang Kristen datang kepada Tuhan masih tidak sukacita, masih merenung, masih punya kelihatannya waduh banyak ya berat-berat mungkin ada ya Bapak Ibu, tapi mari kita datang kepada Tuhan itu dengan merdeka itu. Senyum kanan kiri, beri sukacita bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Itulah orang-orang yang merdeka, Bapak Ibu. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Jadi kedudukan ini datang dengan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan orang-orang kudus, menjalankan peran sebagai saksi Kristus di dunia ini. Hidup kita itu melayani dalam kasih. Jadi orang percaya dipanggil untuk hidup sesuai dengan martabat tersebut. Martabatnya apa? Melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Jadi orang, kalau kita sudah menjadi orang percaya, kita disebut sebagai imamat yang raja. Gimana kita melayani, Bapak Ibu? Melayani lebih sungguh. Tuhan, saya melayani kalau nanti diberkati di dunia. Itu enggak sungguh-sungguh. Melayani harus dengan sungguh-sungguh, dalam keadaan apapun harus dengan sungguh-sungguh. Jadi kalimat ini ditujukan kepada orang-orang yang pada waktu itu sedang dalam keadaan susah, Bapak Ibu. Petrus menyebut engkau adalah imamat yang rajani. Engkau harus tetap melayani dengan setia. Keadaan apapun jangan sampai mengubah kesetiaanmu kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi jangan mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Walaupun kita mungkin ekonomi kita sedang berubah hari ini, yang dulu pendapatan kita banyak, yang dulu penghasilan kita banyak, tetapi mungkin karena ada hal-hal yang membuat kita krisis, jangan sampai kendor untuk melayani Tuhan. Amin. Kita harus tetap setia untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya, harus punya kesetiaan untuk melayani Tuhan. Imamat yang rajani juga mengartikan apa, Bapak Ibu? Bahwa di dalam gereja itu tidak ada kasta. Di dalam gereja itu tidak ada hierarki. Di dalam gereja itu sama, Bapak Ibu. Imamat yang rajani memberikan satu kedudukan yang sama rata di hadapan Tuhan. Inilah yang selalu diproklamasikan oleh orang-orang baptis, bahwa tidak ada perbedaan di antara orang-orang percaya, baik itu laki-laki maupun perempuan, di hadapan Tuhan itu sama. Tidak ada hierarki di dalam gereja, tidak ada kasta di dalam gereja. Kita adalah pelayan-pelayan Kristus. Katakan kanan kiri, tidak ada kasta, kita adalah pelayan-pelayan Kristus. Kita punya tanggung jawab partisipasi yang sama, Bapak Ibu, dalam pelayanan gereja. Untuk mengembangkan gereja itu adalah tanggung jawab kita, Bapak Ibu, bersama. Gereja ini adalah tanggung jawab kita bersama.
Gereja sebagai komunitas imamat yang merajani. Gereja dipimpin oleh firman Tuhan, bukan oleh tradisi manusia atau hierarki gerejawi, Bapak. Di gereja memang ada pengurus, memang ada kepemimpinan, tetapi itu stop ketika di dalam kepengurusan saja. Tetapi ketika kita duduk bersama dalam berbakti, dalam beribadah, kita adalah sama di hadapan siapa? Bahkan dalam peraturan imam bangsa menuliskan demikian. Kita baca ya, itu agak panjang ya, tapi tidak apa-apa. 1, 2, 3. Setiap anggota jemaat sebagai bagian tubuh Kristus, tidak ada hierarki keimamatan yang memisahkan antara kepemimpinan dan umat. Sebaliknya, para pemimpin dipandang sebagai pelayan yang memfasilitasi umat dalam panggilan mereka untuk melayani Tuhan dan jadi orang-orang yang disebut pemimpin-pemimpin gereja, justru mereka adalah pelayan-pelayan yang harus apa Bapak Ibu? Memfasilitasi. Siap, para pengurus gereja. Halo, kita siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar? Ingat, ketika kita sudah duduk bersama, kita sama. Dan ketika ada tanggung jawab yang harus kita pikul, berarti panggilan kita juga bukan hanya nama di pengurusan, tetapi siap juga untuk menjadi pelayan yang memfasilitasi umat Tuhan, memberikan kebaikan-kebaikan bagi umat Tuhan. Itu panggilan kita. Inilah imamat yang rajani. Engkau dan saya itu sama.